Hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 58 sampai 59. Teksnya pasal 58 ayat 13 sampai pasal 59 ayat 8. Sudah bagi dua paragrafnya ini. Paragraf yang pertama pasal 58 ayat 13 sampai 14. Menurut Tuhan, kita yang menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara sendiri dan dengan tidak mengurus urusan sendiri atau berkata omong kosong pada hari Sabat itu akan bersenang-senang karena Tuhan. Paragraf yang kedua, pasal 59 ayat 1 sampai 8. Ia jelaskan bahwa orang Israel dalam kesulitan itu karena kejahatan mereka, karena mereka berbuat dosa, bukan karena tidak cukup kuasa Tuhan. Kesimpulannya, menurut Tuhan, kita yang menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara sendiri dan dengan tidak mengurus urusan sendiri atau berkata omong kosong pada hari Sabat itu akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan ia juga jelaskan bahwa orang Israel dalam kesulitan itu karena kejahatan mereka, karena mereka berbuat dosa, bukan karena tidak cukup kuasa Tuhan. Mereka bersalah karena berdusta dan berbuat curang, karena melakukan kekerasan dan membunuh. Mereka menghakimi dengan tidak adil supaya dapat keuntungannya sendiri. Menurut Tuhan, pertindakan mereka sama seperti menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-labanya. Mereka dihukum karena tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Ajaran tentang Allah. Pertama, hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kedua, Tuhan akan membuat mereka yang menepati hukum Sabat melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ia akan memberi makan mereka dari milik pusaka Yakub, bapa leheru mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka yang tidak menjalankan segala acara sendiri dan dengan tidak mengurus urusan sendiri atau berkata omong kosong pada hari Sabat itu akan bersenang-senang karena Tuhan. Kedua, orang Israel jatuh dalam kesulitan karena kejahatan mereka, karena mereka berbuat dosa, bukan karena tidak cukup kuasa Tuhan. Ketiga, mereka bersalah karena berdusta dan berbuat curang, karena melakukan kekerasan dan membunuh. Mereka menghakimi dengan tidak adil supaya dapat keuntungannya sendiri. Pertindakan mereka sama seperti menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-labanya. Keempat, mereka dihukum karena tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Jadi aplikasinya, pertama, menepati hukum Sabat, menguduskan hari Minggu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Kita harus menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Untuk itu kita harus menepatinya hukum Sabat, sekarangnya menguduskan hari Minggu. Kedua, Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jangan berpikir tidak cukup tangan Tuhan, dan bertobatlah tentang perbuatan yang jahat. Ya, bukan karena Tuhan tidak cukup kuat, bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Karena kalau kita bertobat dan hanya meninggalkan keinginan diri sendiri dan hanya menghadap Tuhan dan memohonnya segalanya kepadanya, pasti Tuhan akan melakukan untuk kita. Ketiga, berdamai dengan orang-orang dan berbuat keadilan kepada semua orang. Sehingga PR praktik hari ini, percayalah kuasa Tuhan, percayalah dan melakukan keadilan kepada semua orang sesuai dengan keadilan Tuhan. Hari ini juga kita harus percaya kuasa Tuhan dan melakukannya hanya sesuai dengan keadilan Tuhan. Jangan berbuat dengan
keuntungan dirinya sendiri dan untuk keuntungan duniawinya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.